Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat talabah, kaifa asbahtum? Insyaallah asbahtum bil khair. Pada pagi hari ini saya akan membahas huruf hijaiyah sebagai pelajaran paling mendasar sebelum kita masuk ke dalam materi bahasa Arab itu sendiri. Ada 3 tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kita akan mengenal huruf hijaiyah, kemudian kita akan mengenal tanda baca di dalam huruf hijaiyah. Ketiga, saya akan mengenalkan cara menyambung huruf hijaiyah, cara membaca ataupun menulis huruf hijaiyah sambung. Nah, jadi huruf hijaiyah yaitu berjumlah 28 huruf. Nah, dari keseluruhan huruf tersebut ada beberapa huruf hijaiyah yang dia memiliki padanan konsonan di dalam bahasa Indonesia dan ada sebagian yang tidak memiliki padanan konsonan di dalam bahasa Indonesia yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini adalah huruf-huruf hijaiyah ya. Jadi huruf hijaiyah itu dimulai dari alif ya, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dot, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Ya, di sini ada dua huruf ya, lam alif dan hamzah sebagai huruf tambahan. Jadi sebagian yang memasukkan lam alif dan hamzah sebagai bagian dari huruf hijaiyah, artinya yang secara umum ya. Tapi juga ada sebagian lain yang hanya memasukkan 28 huruf. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi huruf hijaiyah ini ya berjumlah tadi 28 sampai atau enggak 30 ya. Kalau misalkan kita masukkan lam alif dan hamzah di sini. Nah, jadi huruf hijaiyah ini kalau tidak diberikan tanda baca ya, maka akan dibaca seperti ini ya. Jadi ini namanya huruf alif. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah nama dari huruf hijaiyah. Yang berbentuk seperti ini namanya huruf alif. Ini ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dot, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Nah, huruf hijaiyah ini harus diberikan tanda baca ya. Dia harus diberikan tanda baca sehingga dia dapat dimengerti ya. Nah, saya akan kasih contoh. Ini adalah huruf hijaiyah yang sudah diberikan tanda baca atau harokat fathah. Maka dia tidak lagi dibaca alif, tapi dibaca a. Ya. Huruf ba yang diberikan tanda baca fathah menjadi ba. Begitu seterusnya. Contoh huruf jim. Tadi di awal ya, ini dinamakan huruf jim. Nah, huruf jim yang telah diberikan tanda baca fathah ya, maka akan dibaca huruf ja. Oke, saya akan baca a, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, dha, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Perhatikan perbedaannya ya. Contoh misalkan tadi huruf dal ya. Ketika dia sudah diberikan tanda baca harokat fathah atau a, maka dia akan dibaca da. Nah, jadi di dalam huruf hijaiyah itu ada sekitar 8 tanda baca ya, dengan 3 tanda baca utama. Yang pertama adalah fathah. Nah, fathah adalah tanda baca yang berbunyi a. Jadi tanda baca itu adalah ini nih, garis yang diletakkan di atas huruf. Kita lihat nih di atas huruf ba ada garis ya yang diletakkan di atas huruf. Di huruf ta ini ada garis yang diletakkan di atas huruf. Kalau ada huruf hijaiyah ya yang diletakkan tanda baca fathah ya di atas huruf ini, maka dia akan dibaca a. Contoh a, ba, ta, a, ba, ta, a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, dha,
a, gha, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Nah, dari keseluruhan huruf hijaiyah ini, ya, kita bisa mendapatkan ada beberapa huruf yang tidak memiliki padanan dengan bahasa Indonesia. Contoh adalah huruf yang saya berikan tanda warna merah, ya, huruf sa. Ya, huruf sa, sekali lagi saya akan berikan tanda cara bacanya sa. Huruf sa ini tidak ada padanan dengan bahasa Indonesia. Kemudian huruf ha, ya, kha, kemudian huruf za, huruf sya, huruf so, huruf do, huruf to, huruf zo, huruf a. Ya, adalah huruf-huruf yang tidak memiliki padanan di dalam konsonan bahasa Indonesia. Selebihnya seperti huruf alif, ya, yang berfathah jadi a, ya, a, ba, ta, ja, da, ro, za, sa, kemudian go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Ini adalah huruf-huruf yang memiliki padanan dengan bahasa Indonesia. Maka alif dapat disetarakan a dapat disamakan dengan huruf a, ba dapat disetarakan dengan huruf b, ya. Ta dapat disetarakan dengan huruf t, ja dapat disetarakan dengan huruf j, ro dapat disetarakan huruf r, za dapat disamakan dengan huruf z, sa dapat disetarakan dengan huruf s, gha dapat disetarakan huruf g, fa dapat disetarakan dengan huruf f, qi, of dapat disetarakan dengan huruf q, ya. Ka dapat disetarakan dengan huruf k, la dapat disetarakan dengan huruf l, ya. Mim atau ma dapat disetarakan dengan huruf m, nun dapat disetarakan dengan huruf n, waw atau wa dalam hal ini ketika diberikan tanda baca fathah maka sudah dapat disetarakan dengan huruf w, ha dapat disetarakan dengan huruf h, ya dapat disetarakan dengan huruf y, ya. Jadi sekali lagi ada yang bisa dipadankan dengan konsonan bahasa Indonesia, ada yang tidak. Yang tidak itu yang saya berikan tanda baca merah. Sa. Nah, ha di sini bukan seperti kita mengucapkan hari, tapi dia keluar dari tenggorokan. Ha. Sedangkan ini kha. Ini za. Za itu seperti digigit. Za. Jadi huruf Z tapi dia digigit. Za. Ya. Sya itu seperti huruf S tapi dia mendesis. Sya. So itu seperti huruf S tapi dia diberikan huruf H tambahan. So seperti agak sedikit seperti orang bersiul. So. Do itu huruf D tapi mulutnya menggelembung. Do ini huruf to, ya. To itu seperti T tapi dia menggelembung lagi. To. Ini vo, ya. Vo itu seperti huruf Z tapi bibir mulutnya itu menggelembung. Vo. A itu keluar dari tenggorokan. A, ya. Jadi beda dengan huruf A. Dia A dengan A itu adalah berbeda, ya. Nanti kalian bisa belajar lebih lanjut. Yang penting adalah kalian bisa membaca huruf ini, ya, meskipun tidak sempurna pelafalannya, tetapi setidaknya kalian sudah bisa membedakan antara huruf sya dengan huruf sa, ya. Sa itu seperti huruf S dalam bahasa Indonesia, seperti kita mengucapkan kata susu, sapi, kemudian sari, suka. Sedangkan sya itu adalah dia ditambahkan seperti huruf Y, sehingga agak sedikit mendesah. Maka dia dibaca seperti sya, ya. Sya, shi, shu, gitu. Tadi, ya, jadi tanda baca yang utama ada 3, ya, yang bervokal A, ya, itu tanda baca itu adalah dinamakan dengan fathah, dia diletakkan di atas huruf. Kemudian tanda baca kasroh, dia diletakkan di bawah huruf. Jadi garis yang di atas huruf namanya fathah, kalau garis yang di bawah huruf namanya kasroh, ya, namanya kasroh. Nah, ini i, ya, ditambahkan di huruf ba menjadi bi, ditambahkan di huruf ta menjadi ti, ibt, ya, ibt. Nah, adalah tanda baca kasroh, tanda baca yang berbentuk garis diletakkan di bawah huruf, ya. Begitu seterusnya.
Sehingga kalau misalkan kita rubah menjadi harokat kasroh, mungkin seperti ini bunyinya: i, bi, ti, si, ji, hi, khi, hingga seterusnya ya. Kemudian tanda baca dhammah. Tanda baca dhammah ini bentuknya seperti pita, ya, pita yang melingkar, kemudian diikuti oleh ekornya. Dia terletak di atas huruf, ya. Ini merupakan bentuk konsonan vokal U, ya. Jadi ada A, I, dan U. Ini 3 vokal utama yang membentuk huruf hijaiyah. A, I, U, ya. Jadi kalau ada tanda baca seperti ini diletakkan di atas huruf hijaiyah, maka huruf hijaiyah itu dibaca menjadi U. Contoh: U, bu, tu, fu, ju, hu, khu, du, zu. Huruf sa menjadi su, ya. Huruf la, lam, ditambahkan dhammah menjadi lu, ya. Nah, selain 3 tadi, ya, dikenal dengan istilah fathatain. Fathatain adalah fathah yang berharokat double, ya. Jadi dia ada 2 double di atas, ya. Segaris, ada 2 garis di atas huruf. Nah, ini dibaca menjadi an, ya. Kalau ada tanda baca ini di atas huruf, maka dia dibaca menjadi an. Dia diletakkan di atas huruf ba, maka huruf ba-nya dibaca menjadi ban, ya. Diletakkan di atas huruf ta, maka menjadi tan, ya. An, ban, tan, san, jan, han, khan, dan, zan, ron, zan. Begitu seterusnya. Kalau ini namanya kasroh tain. Jadi kasroh tain itu adalah tanda baca kasroh yang yang berjumlah double, ya, berjumlah 2. Nah, jadi ini letaknya sama seperti kasroh, tapi dia berjumlah 2. Ini dibaca in, ya. Kalau misalkan diletakkan di bawah huruf alif menjadi in, diletakkan di atas huruf ba menjadi bin. In, bin, tin, sin, jin, hin, khin, begitu seterusnya. Kemudian dhammah tain. Dhammah tain ini adalah dhammah yang berjumlah double, ya. Jadi kalau kalian melihat tanda baca seperti ini namanya dhammah tain. Maka dia dibaca menjadi un, ya. Un, bun, tun. Un, bun, tun, sun. Begitu seterusnya. Nah, selain tanda baca tadi ada fathah, kasroh, dhammah, fathatain, kasroh tain, dhammah tain, ada 2 tanda baca lagi, yaitu sukun. Sukun adalah namanya mati, ya, artinya mati. Jadi kalau misalkan ada sebuah huruf yang dia diletakkan tanda sukun di atasnya, maka dia dibaca mati. Contoh huruf ta. Ketika diletakkan tanda baca sukun, maka menjadi bat, ya. Ada huruf sa, diletakkan di atasnya tanda baca sukun, maka dibaca menjadi mati. Bis, mus, ya. Jadi sukun itu adalah tanda baca mati, ya. Mati dalam artian dia akan dibaca seperti tadi, ya. Ketiga yang terakhir adalah tasydid. Tasydid adalah tanda baca yang berbentuk seperti huruf W di atas ini. Kalau ada sebuah huruf hijaiyah yang diletakkan tanda baca tasydid di atasnya, maka dia akan dibaca double. Contoh: tabba, haqqa, syarri, ya. Jadi dia harus ditasydid, dijelaskan, dikeraskan. Artinya didobelkan bacanya, ya. Nah, ini contoh, ya. Tadi saya sebutkan ada 8 tanda baca, tapi ada 3 tanda baca yang utama, yaitu fathah, kasroh, dhammah, a, i, u. Nah, ini akan contohnya, ya, bagaimana ketika huruf-huruf hijaiyah itu sudah diletakkan dengan tanda bacanya, ya, mulai dari fathah, kasroh, dhammah, a, i, u, babi, bu, tati, tu, fa, si, su, ja, ji, ju, ha, hi, hu, kha, khi, khu, da, di, du, za, zi, zu, ra, ri, ru, za, zi, zu, sa, si, su, sha, shi, shu, sa, si, su, da, di, du, ta, ti, tu, dha, zi, zu, a, ai, au, gha, ri, ru, fa, fi, fu, qa, qi, qu, ka, ki, ku, la, li, lu, ma, mi, mu, na, ni, nu, wa, wi, wu, ha, hi, hu, ya, i, yu, ya. Nah, coba kita latihan membaca, ya. Ini huruf ba bertanda baca kasrah, maka dibaca ba. Huruf ta bertanda baca fathah atau
Huruf ba bertanda baca fathah maka dibaca ba, huruf ta bertanda baca fathah maka ta. Bata, ini babi, susu, kali, rosa, bar, sama, kursi. Ya. Nanti bisa latihan secara individual. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam pembahasan yang terakhir. Tadi saya sudah menjelaskan huruf hijaiyah itu apa saja. Kemudian tanda baca di dalam huruf hijaiyah itu ada 8 tanda baca. Yang utamanya 3, fathah, kasrah, dhammah. Kemudian yang terakhir saya akan membahas tentang huruf hijaiyah sambung. Kalau teman-teman lihat ya, di sini ada 2 tulisan bahasa Indonesia. Ya, yang pertama mengapa, yang kedua juga mengapa. Apa perbedaannya? Kalau yang sebelah ini yang kursor saya ada di sini, dia gaya tulisnya menyambung, ya, huruf Latin sambung. Jadi kalau kalian pernah di SD dulu mungkin ada pelajaran menyambung, menulis sambung. Nah, ini adalah tulisan yang dengan karakter huruf yang terpisah. Dalam bahasa Indonesia, dua-duanya sama-sama benar, ya. Baik kalian menyambung, menulis secara sambung ataupun memisah huruf-huruf tersebut, dua-duanya dapat dibenarkan. Sedangkan di dalam bahasa Arab, ya, seluruhnya itu huruf-hurufnya harus disambung. Dia wajib disambung, tidak dapat dipisah. Jadi ketika dipisah maka dia menjadi salah. Nah, contoh kita mau menulis kalimat babi bu. Nah, kita tidak boleh menulis babi bu secara terpisah seperti ini, babi bu. Tapi dia harus disambung, ya, harus disambung. Jadi menyambung huruf hijaiyah itu sifatnya wajib, ya, harus sebuah mandatori, dia tidak boleh dipisah-pisah seperti kita menulis huruf bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kalau menyambung ataupun memisah huruf-hurufnya itu dibenarkan, tapi dalam bahasa Arab semuanya harus disambung kecuali huruf-huruf yang tidak bisa disambung. Ya, jadi huruf hijaiyah itu prinsipnya semuanya bisa disambung antara satu dengan yang lainnya kecuali huruf-huruf tertentu yang nanti akan saya sebutkan saya akan jelaskan. Nah, karena huruf hijaiyah itu harus disambung penulisannya, maka secara mendasar seluruh huruf hijaiyah itu dapat disambung kecuali 6 huruf, yaitu alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Ya, kalau misalkan dikasih tanda baca fathah menjadi a, da, za, ro, zawa. Ya, ada, za, ro, zawa. Nah, dari sinilah melahirkan konsep yang dinamakan dengan huruf aktif dan huruf pasif. Nah, huruf aktif adalah huruf yang dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan dia bisa menyambung dengan huruf setelahnya. Ya, jadi hampir keseluruhan huruf hijaiyah itu dapat digolongkan sebagai huruf aktif karena sebelumnya dapat disambung, setelahnya dapat menyambung. Contoh, ya, di sini ada tulisan bababa, ya, bababa. Ini tidak ada tanda bacanya, tapi saya akan baca dengan fathah menjadi bababa. Nah, kalau kita lihat, ya, sesama huruf ba ini, ya, huruf ba itu dapat disambung, ya. Sebelumnya dapat disambung, ya, dengan huruf ba yang sama, ataupun setelahnya dia dapat digabung dengan huruf ba yang sama pula. Nah, jadi antara sesama huruf ba bisa semuanya bisa digabung, ya. Jadi huruf ba itu termasuk huruf aktif. Kenapa? Karena sebelum huruf ba, ya, itu bisa disambung, setelah huruf ba dia dapat disambung. Contoh yang kedua, tadi kan antara sesama huruf ba. Nah, ini antara huruf ba dengan huruf-huruf aktif lainnya. Kita lihat huruf ba di tengah, ya. Huruf ba yang di tengah. Sebelumnya dia dapat disambung dengan huruf ta, ya. Setelahnya dia dapat disambung dengan huruf ka. Artinya apa? Huruf ba adalah huruf aktif di mana sebelumnya dia dapat disambung, setelahnya dia juga dapat disambung. Nah, sedangkan huruf pasif adalah huruf yang sebelumnya dia bisa disambung, setelahnya dia tidak bisa menyambung. Intinya adalah huruf pasif, dia tidak bisa menyambung, ya, setelahnya dengan huruf yang lain, tapi dia bisa disambung. Contoh, kalimat badaba. Kalau kita lihat, huruf dal ini adalah huruf pasif. Nah, kenapa disebut dengan huruf pasif? Karena setelah huruf pasif, ya, dia tidak bisa menyambung dengan huruf ba, ya. Maka saya kasih tanda silang.
Huruf pasif tidak bisa disambung dengan huruf pasif tidak bisa disambung sesudahnya dengan huruf lainnya. Tetapi huruf pasif bisa disambung sebelumnya dengan huruf lainnya. Nah, huruf dal di sini dia disambung sebelumnya dengan huruf ba. Ya. Nah, maka kita diwajibkan ya bisa memahami atau menghafal bentuk huruf hijaiyah di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi setiap huruf hijaiyah itu dia punya bentuk awal, bentuk tengah, bentuk akhir sebagai konsekuensi dari harus disambungnya seluruh huruf hijaiyah kecuali tadi huruf alif, huruf dal, huruf zal, huruf ro, huruf zai, huruf waw. Ya. Maka kita akan mengenal bentuk awal, bentuk tengah, bentuk akhir. Nah, contoh ya. Di sini huruf alif ya, dia hanya punya posisi tengah dan hanya posisi di akhir ya, karena dia tidak bisa disambung gitu loh. Dia tidak bisa menyambung, dia hanya bisa disambung. Nah, huruf ba contohnya. Ini ba di tengah, ba di awal, ba di tengah, ba di akhir. Ini bentuk contohnya kalau dia disambung semua ya. Ja. Huruf ja itu ada bentuk awalnya, bentuk tengahnya, bentuk akhirnya. Jajiju ya. Huruf sa juga seperti itu. Sa di tengah, sa di awal, sa di tengah, sa di akhir. So di awal, so di tengah, so di akhir. Ini to sama dha ya, di awal, tengah, akhir. Ya, ini awal, tengah, akhir. Semuanya punya posisi awal, tengah, akhir kecuali huruf-huruf yang bersifat pasif. Nah, materi ini akan terdapat dalam buku kaidah imla yang saya buat. Ya, teman-teman bisa merujuk kepada buku kaidah imla yang telah saya buat. Di situ lengkap sekali penjelasannya dari bagaimana membaca huruf hijaiyah sambung hingga tanda baca, kemudian beberapa materi-materi terkait dengan cara membaca huruf Arab. Nah, coba kita akan latihan membaca ya. Di sini ya ada huruf ba di awal, ba di tengah, dan ba di akhir. Berharokat fathah, berharokat kasrah, berharokat dhammah. Jadi dibaca babibu. Ini huruf sa di awal, ba di tengah, ta di akhir. Semuanya berharokat fathah, maka dibaca sabata. Ya, ini huruf ha di awal, ha di awal, ba di tengah, ta di akhir. Ya, semuanya berharokat fathah. Ha ba ta, kha ba da, so ba ro so da. Ya, babibu, sabata, habata, khobada, sobaro, rosoda. Ya, jadi ini merupakan materi awal ya. Semoga teman-teman semua bisa menyerap materi ini dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.